Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali pembacaan firman Tuhan. Nats renungan untuk kita hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 12 Juni 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Wahyu, pasal yang ketiga ayat 8. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Demikian firman Tuhan. Aku telah membuka pintu bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Philadelphia adalah kota termuda di antara 7 kota yang disebut dalam kitab Wahyu. Tuhan Yesus menyurati jemaat yang ada di Philadelphia ini untuk memuji pekerjaan mereka. Jemaat Philadelphia ini memang bukanlah jemaat yang besar, juga bukan jemaat yang kuat. Tuhan sendiri mengatakan bahwa Tuhan mengetahui bahwa kekuatan mereka tidak seberapa. Ini menunjukkan bahwa mereka ini bukanlah jemaat yang kuat. Kekuatan mereka kecil, tidak seberapa. Allah memuji mereka karena jemaat ini hidup menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan. Meskipun mereka harus menghadapi tantangan, karena mereka setia kepada Tuhan dan setia menuruti firman Tuhan. Tetapi mereka hidup dalam keteguhan iman kepada Tuhan. Mereka tidak menyerah karena kecil, tidak juga menjadi lemah karena kekuatannya tidak seberapa. Mesias berkata kepada jemaat di Philadelphia bahwa dia mengetahui perbuatan mereka dan dia telah membukakan bagi mereka pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Yesus menjelaskan mengapa dia membuka pintu itu. Karena mereka memiliki sedikit kekuatan, mereka telah menuruti firman-Nya dan mereka tidak menyangkal namanya. Wahyu 3 ayat 8. Tidak ada penjelasan dalam konteks ini mengenai pintu apa yang dimaksud oleh Yesus. Tetapi ada preseden Alkitab untuk memahami apa yang dimaksud dengan pintu yang terbuka itu. Dalam kitab suci Ibrani, kita menemukan Yahweh memberikan otoritas untuk membukakan pintu. Misalnya dalam Yesaya 22 ayat 22 kepada Eliakim dan Yesaya 45 ayat 1 kepada Kores, dengan memperkenalkan dirinya sebagai dia yang membukakan pintu. Dalam Wahyu 3 ayat 7, Yesus menegaskan otoritasnya. Dia memiliki otoritas untuk memberikan kesempatan kepada jemaat di Philadelphia yang dia inginkan untuk mereka miliki. Pintu yang dimaksud bisa jadi adalah kesempatan
bagi orang-orang yang tidak percaya di Philadelphia untuk datang mengikut dan mengakui bahwa Tuhan telah mengasihi orang-orang percaya di Philadelphia. Wahyu 3 ayat 9. Yesus juga menyebutkan untuk menjaga jemaat di Philadelphia dan masa-masa ujian yang akan datang, yang akan menimpa seluruh bumi. Wahyu 3 ayat 10. Dalam kitab Kisah Para Rasul, Tuhan juga menyediakan pintu-pintu yang terbuka. Dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 27, jemaat-jemaat berkumpul di Antioquia untuk merayakan dibukanya pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Jika konteks Wahyu 3 ayat 8 dikaitkan dengan referensi Antioquia, maka mungkin pintu terbuka yang diberikan adalah untuk memberitakan firman Tuhan di Philadelphia. Meskipun kita tidak dapat mengatakan secara dogmatis apa yang dimaksud ketika Yesus berkata, "Aku telah membuka pintu bagimu," kepada jemaat di Philadelphia, kita dapat meyakini bahwa Dia yang membuat pernyataan tersebut memiliki otoritas untuk mengatakannya, dan kemungkinan besar orang-orang percaya di Philadelphia memahami pintu yang terbuka di hadapan mereka. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan kepada jemaat di Philadelphia adalah sekaligus firman Tuhan kepada kita saat ini. Pintu-pintu Tuhan telah terbuka. Karena itu marilah kita memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pintu yang terbuka itu. Kita tidak boleh menyanyiakan pintu-pintu yang telah dibukakan oleh Yesus. Kita harus menghargai bahwa kesempatan-kesempatan itu datang dari Dia yang memiliki otoritas untuk menyediakan kesempatan-kesempatan itu. Karena Tuhan telah menyediakannya, maka kesempatan-kesempatan itu penting. Mari kita manfaatkan kesempatan-kesempatan itu sebaik-baiknya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih setia-Mu. Pagi ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan telah membukakan pintu anugerah-Mu bagi kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.